Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda dalam program Lapan Garut TV. Bagaimana kabarnya Sobat Lapan? Saya harap Sobat Lapan selalu sehat dimanapun Sobat Lapan berada. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Baiklah Sobat Lapan, saat ini saya sedang bersama Pak Aris. Beliau adalah arsiparis utama dari Lapan. Dan mungkin Pak Aris bisa memperkenalkan profil singkat mengenai Pak Aris. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Saya perkenalkan diri saya. Baik. Saya Aris Dio. Saya bekerja di Lapan sejak tahun 1985 Mbak. Jadi hampir 30 tahun lebih saya mengabdi di Lapan. Dan saat ini saya sebagai arsiparis ahli utama di Lapan. Kami diberi tugas untuk mengurusi arsip-arsip yang diciptakan oleh teman-teman di Lapan. Itu dulu ya Mbak perkenalannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Arisio. Baik Pak, mungkin dari Sobat Lapan penasaran mengenai beberapa hal mengenai arsip Pak. Bagaimana kalau kita mulai dari pertanyaan pertama Pak Aris? Silakan Mbak. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana untuk pengelolaan arsip itu sendiri Pak? Baik, saya mau sampaikan dulu definisi arsip ya. Baik Pak. Baik. Arsip adalah rekaman kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapan. Tentu saja ini menggunakan anggaran negara. Jadi semua kegiatan yang menggunakan anggaran negara itu dijadikan arsip. Nah, itu kita kelola. Harus dijaga, harus dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Jadi arsip di Lapan itu sekarang sudah ditata dengan baik. Dan sekarang arsip-arsip itu disimpan di gedung pusat arsip yang ada di Klumpin Bogor, Pak. Jadi kami sudah mempunyai gedung arsip tersendiri khusus untuk menyimpan arsip-arsip yang diciptakan oleh para karyawan atau pegawai di Lapan. Begitu Mbak. Baik. Monggo kalau teman-teman ingin melihat arsip-arsip kami bisa berkunjung ke gedung pusat arsip di Lapan. Gitu Mbak. Wah, menarik sekali Pak Arisio. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu boleh saya ke pertanyaan kedua Pak Aris? Monggo Mbak. Baik. Untuk pertanyaan kedua, sebenarnya mengapa arsip itu penting Pak? Ya, betul Mbak. Arsip itu penting. Saya ambil contoh, kalau Mbak waktu lahir oleh orang tuanya Mbak dibuatkan akte kelahiran. Itu arsip Mbak. Akte kelahiran, ijazah SMP, ijazah SMA, universitas. Terus kalau kita Mbak misalnya jadi pegawai negeri, punya SK toh? Punya Pak. Nah, itu arsip. Oh gitu. Penting nggak sama Penting sih Pak. kita semua ya? Penting. Termasuk juga arsip-arsip yang diciptakan oleh teman-teman di Lapan. Itu harus menjadi bukti akuntabilitas dari lembaga. Karena Lapan dibiayai oleh negara. Jadi arsipnya harus kita jaga dan kita lestarikan. Itu Mbak kira-kira. Jadi kurang lebih seperti bentuk pertanggungjawaban dan bukti ya Pak. Betul. Ya. Menarik sekali Sobat Lapan. Bagaimana Sobat Lapan? Mulai tertarik dengan pembahasan mengenai arsip? Saya di sini masih bersama Pak Aris Dio. Beliau akan menjawab beberapa pertanyaan penting lainnya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, sebenarnya arsip apa saja yang diproduksi oleh Lapan secara spesifik? Baik, makasih Mbak. Baik Pak. Arsip itu ada bermacam-macam. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif, ada arsip tematik, ada arsip dinamis. Ya, itu semuanya arsip. Nah, apa yang kami kelola itu semua jenis arsip. Nah, semua yang dihasilkan oleh teman-teman di Lapan itu menjadi arsip dan harus dikelola atau dilestarikan oleh kami Mbak. Itu kan bukti pertanggungjawaban untuk saat ini juga untuk ke depan. Kira-kira kayak gitu ya Mbak. Baik Pak. Kalau untuk spesifiknya sendiri seperti spesifiknya. apa Pak?
Jadi masing-masing spesifik ya. Spesifik itu artinya kan di kantor lapan ini ada pusat-pusat atau ada biro atau ada balai. Masing-masing itu punya tugas dan fungsi. Nah, spesifikasinya nanti tergantung fungsinya. Dalam hal ini adalah arsip-arsip substansi, Mbak. Seperti Garut ini contohnya. Tugas fungsinya kan peluncuran roket, peluncuran pesawat atau drone dan lain-lainnya. Nah, itu yang menjadi penting. Arsip spesifiknya itu yang menjadikan catatan sejarah untuk Garut ini. Beda lagi misalnya dengan penginderaan jauh. Nah, arsip substansinya apa? Rekaman data, kemudian hasil-hasil pengolahan citra dari data itu. Beda lagi. Dan semuanya itu harus menjadi bukti otentik dari kegiatan lembaga. Berarti menjadi bukti keberadaan dari lembaga tersebut dan ya, apa yang dikerjakan oleh lembaga tersebut. Begitu, Pak. Arsip kayak Mbak sekolah. Kan buktinya apa? Ijazah. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang menyaksikan acara ini mulai aware atau perhatikan prioritas terhadap arsip. Benar sekali. Jangan sampai hilang. Sama, kalau kita nyimpen ijazah kan rapi sekali. Nah, arsip-arsip 8 juga harus seperti itu perlakuan. Itu aja mungkin, Pak. Menarik sih, Pak. Jadi di sini saya jadi sadar kalau arsip itu penting untuk disimpan, untuk ditata, untuk dikelola dengan baik gitu, Pak. Menarik, Pak. Boleh untuk pertanyaan terakhir, Pak? Silakan. Jangan bosan ya, Pak. Sebenarnya apa pengertian arsip yang dikecualikan, Pak? Dan apakah di Lapan sendiri ada arsip yang dikecualikan? Ya, arsip yang dikecualikan itu artinya arsip yang tidak bisa kita buka kepada publik atau umum. Kalau dibuka, itu bisa membahayakan organisasi. Itu misalnya. Nah, arsip apa saja yang bisa dibuka? Nah, itu teman-teman bisa melihat atau mencarinya di PPID di bawah ini nih. K8 punya PPID-nya, itu seluruhnya ada di situ. Berarti kalau tidak ada di situ, itu termasuk yang dikecualikan. Misalnya arsip roket. Ya, banyaklah arsip-arsip yang penting yang tidak bisa kita buka kepada publik. Itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak. Ternyata rasa penasaran publik tidak semuanya bisa terjawab ya, Pak ya. Walaupun mungkin penasaran progres roket bagaimana gitu. Itu rahasia Sobat Lapan. Jadi silakan bertanya yang lainnya begitu. Menarik sekali dari Pak Arisdio. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasannya, sangat jelas, singkat dan padat sekali. Baik. Sekian Sobat Lapan dari wawancara saya dengan Pak Arisdio. Sekian saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan. Saya Adinda Febrian Sari pamit beserta Pak Aris. Kami menyampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan salam Lapan Garut ada untuk semua.